Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Nilas Channel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share, dan juga nyalakan tanda lonceng untuk memastikan kamu dapat pemberitahuan ketika saya posting video baru. Untuk video kali ini, saya akan menceritakan tentang perjalanan saya selama di Kanada. Jadi, saya akan menceritakan salah satu poin perjalanannya, yaitu mengunjungi Niagara Falls atau air terjun Niagara yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Nah, ini adalah foto ketika saya baru tiba di bandara. Jadi bandaranya itu tidak berada di tempat tujuan kita karena nanti kita ini tinggalnya di sebuah kota kecil namanya Niagara-on-the-Lake. Nah, karena bandaranya ada di Toronto, kita perjalanan dulu dari Toronto menuju Niagara-on-the-Lake. Perjalanannya ini kurang lebih 2 jam, tapi nggak nyampe 2 jam sih. Nah, ini kelihatan langit mendung gitu, jalanan masih basah habis hujan. Dan inilah wajah saya ketika sudah di perjalanan lebih dari 24 jam. Alhamdulillah setelah perjalanan yang tidak sampai 2 jam ini, kita sampai ke apartemen ya. Jadi tadi di perjalanan sih kebanyakan saya tidur ya, soalnya masih capek banget. Kemudian abis hujan juga, jadi enak banget buat tidur sambil dengerin radio, suara orang di radio tuh, enak banget buat pengantar tidur. Nah, kita sampai di apartemen. Kebetulan saya dapat unit yang cukup besar karena kita isinya ada 5 orang. Jadi satu unit ini ada 5 kamar, jadi satu orang dapat satu kamar. Ini adalah tampilan kitchen kita yang, di dalamnya itu karena memang kita rame, ada 2 buah kulkas gede yang ternyata setelah kita mulai belanja-belanja makanan, 2 kulkas gede ini kadang-kadang juga nggak cukup untuk nyimpen makanan kita. Dan ini adalah kamarnya cukup minimalis, tapi di dalam itu ada 2 buah lemari, yang saya juga nggak pakai dua-duanya sih sebenarnya karena saya nggak bawa banyak baju ke sini. Ada meja belajar, ada kasur, kamar mandinya di luar. Selanjutnya saya akan share pengalaman ketika mengunjungi Niagara Falls. Nah, sebelumnya saya tuh pengen bilang kalau mengunjungi Niagara Falls ini tuh kayak hadiah yang Allah kasih tanpa saya pernah tahu gitu kalau saya pengen ini. Beda kayak zaman dulu pengen ke Korea, berdoa, terus ya Allah mudah-mudahan nanti dapat rezeki bisa ke Korea, alhamdulillah akhirnya terwujud. Nah, tapi Niagara Falls ini tuh saya nggak pernah berdoa gitu spesifik, "Ya Allah pengen suatu saat mengunjungi Niagara Falls, salah satu keajaiban dunia," yang selama ini saya tuh cuman pernah dengar namanya dan akhirnya tiba-tiba dapet gitu. Dan pas sampai di sana tuh kayak Masya Allah banget, takjub banget sama ciptaan Allah. Dan Hi, so Marilla, where are we going now? So we're going to the boat that's called Made of the Mist, where we can see the Niagara Falls closely. Oh, okay, thank you, bye-bye. seperti kata Marilla tadi, kita bakalan ngikutin boat tour, jadi tour pakai kapal untuk melihat dari jarak dekat air terjun Niagara. Jadi ini tuh dari atas, terus kita jalan ke bawah untuk naik ke kapalnya, jadi lumayan panjang, dibuat panjang kayak gini karena biasanya memang antriannya panjang banget karena pengunjung Niagara Falls ini rame banget. Jadi kalau dibandingin ya, di tempat kita ini kan daerahnya namanya Niagara Falls. Di tempat kita tuh namanya Niagara-on-the-Lake, itu jauh banget. Di sini tuh di Niagara Falls rame, sedangkan di Niagara-on-the-Lake tuh sepi banget. Jadi kurang orang gitu, ibarat kayak di Jakarta pas lebaran, orang tuh dikit banget. Nah, sedikit quick fact atau fakta tentang Niagara Falls. Jadi kalau, air terjun Niagara, yaitu dia sebenarnya bukan cuman satu air terjun, jadi dia tuh terdiri dari 3 air terjun yang ada di Kanada dan Amerika Serikat. Jadi tuh nyambung dari Kanada dan Amerika Serikat. Jadi 3 air terjun ini namanya, yang pertama tuh American Falls, kemudian ada Bridalveil Falls, kemudian
Yang ketiga adalah Canadian Falls atau juga disebut Horseshoe Falls. Nah, air terjun Niagara ini dia asalnya dari Niagara River, jadi Sungai Niagara. Nanti saya bakalan share lagi video perjalanan hiking sepanjang Sungai Niagara bersama teman kita yang dari Syria. Untuk naik ke kapal ini kita tuh harus siap-siap basah karena memang nanti ketika kita udah deket di air terjunnya itu tuh air terjunnya deres banget, jadi angin juga kenceng banget. Tapi kita nanti akan dikasih ponco gratis, udah include sama tiketnya. Nah ini warnanya beda-beda sih, kalau waktu itu kita dapat yang warna merah, terus pas di jalan ketemu sama kapal yang dia ponconya warna biru. Saya nggak tahu apa di bagian Kanada itu warna merah, apa pink Fanta di bagian USA itu warna biru, nggak ngerti juga apa emang cuman karena kapalnya aja yang beda. Oke, selanjutnya kita lihat dari atas kapal. Nah, yang ada tanda panah merah ini adalah salah satu air terjun yang ada di USA. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Niagara Falls ini yang terdiri dari 3 air terjun, 2 diantaranya berada di USA atau Amerika Serikat. Jadi kita sudah melewati air terjun yang pertama. Nah, kalau saya ngerasa sih ya, ini air terjun yang pertama sampai air terjun yang ketiga tuh dimulai dari yang paling ringan aliran airnya. Nanti yang paling kenceng aliran airnya, yang anginnya juga paling kenceng, itu ada di air terjun nomor 3. Ini tuh kalau ngeliat dari dekat, air yang terpantul tuh dari atas ke bawah, yang jadi buih-buih tuh halus banget, udah kayak asap. Ini kelihatan kayak asap ya, padahal sebenarnya air. Nah, kita lihat ini yang ada lingkaran merahnya, ini tuh salah satu tempat turis-turis yang melihat dari USA atau Amerika Serikat, gitu. Cuman, mungkin kepikiran ya, kalau misalnya loncat aja ke bawah berenang sampai ke sebelah bisa langsung masuk ke Amerika, nggak perlu bayar visa lagi. No 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 no, that is a bad idea. Karena Niagara Falls ini merupakan air terjun dengan aliran air terkencang sedunia, gitu. Jadi kenceng banget aliran airnya. Jadi untuk setiap detiknya air yang mengalir dari atas ke bawah itu jatuhnya adalah 28 juta liter air per detik. Bayangin saking saking kencengnya, makanya tadi kayak buih-buihnya tuh udah tipis banget kayak asap gitu. Kemudian air terjun yang ketiga ini yang kita lihat di depan merupakan air terjun yang paling tinggi, yang tingginya tuh sekitar 57 meter. Nah, ini tuh udah dari jauh kan beda 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 sama yang tadi ya. Ini dari jauh udah berasa kayak asapnya, kabutnya kelihatan padahal ini tuh sebenarnya buih-buih air gitu. Niagara Falls ini sendiri mulai terbentuk sekitar 12.000 tahun yang lalu. Nah, ini nih. Ya ampun, udah basah banget. Cuman salah satu kekurangannya ya dari tur ini adalah emang rame banget. Banyak banget orang. Jadi kalau misalnya kita baru pertama kali kesini tuh kayak susah buat bener-bener menikmati suasananya gitu, karena kita juga pengen foto-foto dong ya, pengen ngerekam gitu buat nanti dibawa kenang-kenangan, oleh-oleh buat kita gitu. Kalau misalnya saya dikasih kesempatan ya, Nil kamu boleh deh sekali lagi ke Kanada tapi pilih satu tempat aja yang bisa kamu kunjungin atau satu wahana destinasi aja gitu, satu wahana aja. Nah, saya bakalan pilih ngunjungin Made of the Mist sekali lagi. Soalnya pas ada di sana tuh magical banget, Masya Allah, bener-bener ada ciptaan Allah yang bikin kita tuh ngerasa kayak wow banget sampai speechless gitu. Setelah turun dari kapal, kalau misalnya kalian mau bawa pulang ponconya boleh, soalnya di depannya itu ada tulisan Niagara Falls. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau bawa pulang, silakan dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Gitu. Nah, ingat, sebelum meninggalkan daerah
bawah itu, daerah Niagara Falls yang bagian bawah, itu ada spot foto yang cukup bagus karena dekat dari Niagara Falls dibanding tadi kita pas mau masuk, itu tuh agak agak tinggi ke atas gitu, agak jauh dari air terjunnya. Nah, kalau ini agak dekat dari air terjunnya. Ini adalah salah satu hasil fotonya. Buat kalian yang punya budget yang cukup, bisa nginep di hotel ini Sheraton yang ada pas di depan air terjun Niagara. Jadi view-nya tuh langsung ke air terjun. Nah, kalau nggak mau nginep, makan malam di sini juga udah lumayan kok, romantic candlelight dinner gitu sambil melihat keajaiban dunia. Terus keliling-keliling sekitar Niagara Falls, saya tuh ngerasa kayak lagi ada di Bandung, lagi di Cihampelas gitu. Ingat nggak sih kayak di Cihampelas itu kan banyak patung-patung superhero ya di toko-tokonya sepanjang jalan. Nah, ini tuh kayak gitu. Jadi ada patung Hulk lah, ada Captain Jack Sparrow, ada Joker, terus ada dinosaur, macam-macam lah. Ngerasa nggak sih? Terus ini ada satu toko ice cream yang lucu namanya Sweet Jesus. Nah, pas jam makan siang, kita mampir kan ke salah satu fast food restoran di sana buat makan sekalian istirahat. Saya sih nggak pesan makanan ya, bawa makan dari rumah, bawa bekal, biar terjamin kehalalannya gitu. Terus, saya cuman pesen minuman, tapi ternyata usut punya usut, minuman di sana tuh gratis. Jadi, tapi nggak semua minuman kayak lemon tea, cola itu gratis, free flow deh pokoknya. Awalnya kan bingung ya, ini kita ambil-ambil terus nggak ada tempat bayarnya, nggak ada apa, janjian tiba-tiba ada kamera lagi ngeliatin, kena prank, ternyata ambil diem-diem nggak bayar gitu. Atau misalnya tahu-tahu cuman boleh satu porsi terus ngambil satu gelas minuman, ternyata enggak, gratis. Atau gitu tadi nggak usah beli minum ya. Jadi, tempat air minum kita diisi deh pakai lemon tea, termasuk yang baru dibeli sama teman saya tuh, diisi juga pakai lemon tea buat bekal kita di perjalanan. Lumayan, guys. Oke, jadi ini sudah perjalanan pulang. Cuman sayang kita nggak sempet jalan ke sini agak jauh sih dari tempat awal yang tadi, tapi di sini lumayan rame. Next time deh mudah-mudahan ada rezeki lagi bisa ke Niagara Falls terus jalan-jalan ke sini. Selain mengunjungi Niagara Falls pada siang hari, kalian juga bisa mengunjungi Niagara Falls pada malam hari. Nah, kalau malam hari tuh apalagi lagi summer ya, ini waktu kita ke sana tuh lagi musim panas. Jadi airnya tuh warna-warni, ada lampu-lampunya, terus ada kembang api. Jadi nanti ada jadwalnya, kembang api tuh mulai sekitar jam 10. Jadi ini memang kita dibawa tur dari kampus untuk nonton kembang api. Jadi satu bus sama rombongan juga dari mana ya, Amerika Selatan deh pokoknya, saya nggak hafal negara mana. Ya, kembang apinya tuh cantik banget, jadi nggak ngalahin air terjun Niagara pas kita lihat siang-siang. Tapi ini rame banget, harus cepet-cepetan cari spot yang tepat buat berdiri, ngerekam, ataupun hanya sekedar menikmati si kembang apinya ini. Berisik banget dan hati-hati sih copet ya. Waktu itu alhamdulillah nggak kenapa-napa. Saya juga nggak tahu ya di sana aman apa enggak, tapi sebagai warga negara Indonesia yang udah pernah kecopetan di Jakarta 2 kali, 2 bulan berturut-turut, hati-hati banget. Jadi barang-barang tuh bener-bener ditaruh di depan, dipeluk gitu. Jangan sampai ada yang coba-coba iseng-iseng gitu ngambil barang, walaupun sebenarnya nggak bawa apa-apa juga, yang paling berharga tuh cuman HP yang lagi dipegang di tangan. Nah, kalau kemarin tahun 2019 kan saya ke sana, jadi ini tuh ada jadwalnya, kayak 17 Mei sampai 17 Juni tuh setiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, terus ada Victoria Day, ada Memorial Day, terus 17 Juni sampai 2 September tuh tiap hari malah ada ininya, firework-nya. Kemudian ada yang tiap weekend juga, ada yang Columbus Day.
Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Saya doakan kalau kalian melakukannya nanti dapat beasiswa juga untuk ke Kanada. Terima kasih.